Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuniati, perwakilan dari kelompok 8 untuk mempresentasikan askep pneumonia. Kelompok 8 ada 9 orang. Yang pertama Anin Lutfiansah, yang kedua Rizky Oktaviani, yang ketiga Kaifia Amalia, yang keempat Husna Dwi Mustika, yang kelima saya sendiri Yuniati, yang keenam Dea Amalia Solihin, yang ketujuh Eni Wahyu Pinesti, yang kedelapan Dina Andriani, yang kesembilan Intan Puspa Pratiwi. Langsung saja untuk konsep penyakitnya dimulai dari pengertian pneumonia itu sendiri. Pneumonia adalah penyakit paru yang mengalami infeksi disebabkan oleh adanya virus dan bakteri atau jamur infeksi. Ini diakibatkan kontak langsung dengan lingkungan yang berdebu atau orang yang terinfeksi. Apabila tidak diatasi segera, seseorang akan mengalami sesak nafas dan batuk yang berkepanjangan. Etiologinya, menurut Setiawati tahun 2018, terdapat beberapa penyebab pneumonia antara lain dari bakteri, misalnya Streptococcus pneumonia, Haemophilus influenza, Mycoplasma pneumonia, Staphylococcus aureus. Dari virus, misalnya respiratory syncytial virus, virus influenza A atau B, human rhinovirus, human metapneumovirus, adenovirus, virus parainfluenza. Penyebab pneumonia pada masa anak-anak yaitu respiratory syncytial virus atau RSV. Sedangkan pneumonia disebabkan oleh bakteri paling umum yaitu Streptococcus pneumoniae dan Haemophilus influenza. Dari jamur eh, biasanya Mycoplasma. Dan dari aspirasi benda asing ini biasa disebut dengan pneumonia aspirasi. Untuk manifestasi klinisnya di antara lain batuk produktif dengan sputum purulen atau mikopurulen, demam dan menggigil, nyeri dada pleuritik, sesak nafas dan takipnu, suara nafas bronkial dan ronki, sianosis. Ini terjadi pada kasus berat. Penurunan saturasi oksigen. Patofisiologinya yaitu paru-paru adalah struktur kompleks yang terdiri dari kumpulan unit yang terdiri dari percabangan progresif saluran udara. Saluran pernapasan bagian bawah itu normalnya steril ya dengan jumlah besar mikroorganisme yang menempati orofaring, meskipun terpapar mikroorganisme lingkungan di udara yang dihirup. Berkurangnya sterilitas saluran napas merupakan hasil dari mekanisme filtrasi dan lavage yang efektif. Karena mikroorganisme penyebab pneumonia ini terhirup, akibatnya penyebaran hematogen dari tubuh atau aspirasi melalui orofaring. Tubuh pertama-tama menerapkan mekanisme pertahanan primer dengan meningkatkan respon inflamasi. Munculnya hepatitis eritroid akibat perembasan eritrosit dan beberapa leukosit dari kapiler paru. Pada stadium lanjut, aliran darah berkurang dan alveoli terisi oleh sel darah putih dan jumlah sel darah putih menjadi relatif sedikit. Streptococcus pneumonia difagositosis oleh leukosit dan selama lisis, makrofag menyerang alveoli dan menelan leukosit dan bakteri. Paru-paru mengembangkan hepatitis abu-abu dan tampak abu-abu. Sel darah merah mati dan eksudat fibrin secara perlahan dikeluarkan dari alveoli. Paru-paru kembali normal tanpa kehilangan kapasitas pertukaran gas. Menurut Arifin dan Ratnawati tahun 2015. Berikut secara singkatnya pathways-nya ya. Gejala klinis muncul yaitu batuk, demam, sesak napas, dyspnea, nyeri dada, ronki pada auskultasi. Komplikasi yang sering muncul sepsis, eflupsi pleura, atau lebih parahnya lagi ARDS. Menuju ke konsep asuhan keperawatannya dimulai dari pengkajian keperawatan meliputi identitas pasien, identitas penanggung jawab, keluhan utama pasien, biasanya ada batuk, sesak nafas, dan demam, riwayat kesehatannya bagaimana, riwayat sakit pernapasan atau enggak, misalnya ada riwayat asma atau enggak, ada bronkitis atau enggak, ada riwayat TBC atau enggak, adakah riwayat alergi, adakah paparan asap rokok, mungkin keluarganya di rumah ada yang merokok atau malah dia sendiri yang merokok.
Kemudian pemeriksaan fisik meliputi TTV, auskultasi suara paru, inspeksi gerakan nafas, pemeriksaan karakteristik sputumnya bagaimana. Pemeriksaan penunjangnya bagaimana, ronsennya bagaimana, lab-labannya bagaimana, terutama AGD, leukosit, AGD gitu. Kemudian dari oksimetrinya bagaimana. Kemudian untuk diagnosa keperawatan yang muncul, kita ambil tiga diagnosa utama ya. Yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan. Yang kedua, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas. Yang ketiga, gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Berikut tujuan dan kriteria hasil serta intervensi keperawatannya menurut SDKI, SLKI, dan SIKI. Untuk yang pertama, bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan sekresi yang tertahan. Subjektifnya ada dyspnea, objektifnya ada batuk tidak efektif, tidak mampu batuk, sputum berlebih, mengi, wheezing, atau ronki. Tujuan dan kriteria hasilnya, bersihan jalan nafas meningkat dengan kriteria hasil, satu, batuk efektif meningkat, dua, produksi sputum menurun, tiga, tidak ada retraksi otot bantu nafas, empat, frekuensi nafas membaik, lima, saturasi oksigen dalam batas normal. Intervensi keperawatannya, yang pertama, manajemen jalan nafas, yang kedua, pemantauan respirasi. Untuk manajemen jalan nafasnya, bagian observasi, monitor pola nafas, frekuensi, kedalaman nafas, upaya nafas, ini eh, supaya kita mengetahui adanya gangguan pada pola nafas atau enggak. Monitor bunyi napas tambahan, misalkan ada adakah gargling, mengi, wheezing, atau ronki kering. Monitor jumlah sputum, aroma, warna. Untuk terapeutiknya, posisikan semi-volar atau volar untuk menjaga kepatenan jalan nafas tetap efektif. Berikan minum air hangat. Lakukan fisioterapi dada jika perlu. Lakukan penghisapan lendir, kurang dari 15 detik. Ini misalkan kalau pasiennya itu eh, dengan terpaksa di suction ya. Edukasi. Anjurkan asupan cairan 2000 ml per hari jika tidak ada kontraindikasi. Ini biar kebutuhan cairannya terpenuhi. Ajarkan teknik batuk efektif. Kemudian kolaborasi dengan dokter, pemberian bronkodilator, ekspektoran, mukolitik jika perlu. Untuk pemantauan respirasinya, ada observasi, monitor pola nafas seperti bradipnu, takipnu, ventilasi, kesmaul. Ini untuk mengetahui apakah irama dan frekuensi nafasnya masih normal atau tidak. Monitor kemampuan batuk efektif, apakah pasiennya mampu batuk efektif atau enggak. Kemudian akustasi saluran nafas, monitor saturasi oksigen, apakah kebutuhan oksigen yang dimiliki sudah tercukupi atau belum. Monitor nilai analisa gas darah untuk mendeteksi apakah kebutuhan oksigen dalam tubuhnya itu sudah tercukupi atau belum. Terapeutiknya atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Yang kedua, dokumentasikan hasil pemantauan. Untuk edukasinya, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan agar pasiennya itu mengerti pada saat melakukan tindakan berjalan dengan lancar, agar klien juga mengetahui hasil pemantauannya. Informasikan juga hasil pemantauan dari kita ya, jika perlu. Kemudian untuk diagnosis yang kedua, pola nafas tidak efektif berhubungan dengan hambatan upaya nafas. Subjektifnya dyspnea, objektifnya penggunaan otot bantu napas, fase ekspirasi memanjang, pola nafas abnormal seperti takipnu, bradipnu, hiperventilasi, push-maul atau chain stop. Tujuan dan kriteria hasilnya, pola nafas membaik dengan kriteria hasil, dyspnea-nya menurun, penggunaan otot bantu nafasnya menurun, frekuensi nafasnya membaik, 12 sampai 20 kali per menit, kemudian kedalaman nafasnya juga membaik. Intervensi keperawatannya masih sama ya, pemantauan respirasi,
Yang kedua, terapi oksigen. Pemantauan respirasi itu seperti yang sebelumnya, ada observasi, monitor bagaimana frekuensi irama, kedalaman, upaya nafas, monitor pola nafasnya bagaimana, apakah bradipno, tachipno, hiperventilasi, Kussmaul, change stroke, atau bioataksis. Monitor juga kemampuan batuk efektif pasien, monitor adanya sputum, monitor adanya sumbatan jalan nafas, palpasi simetrisan ekspansi paru, auskultasi bunyi nafas, monitor saturasi oksigennya, kemudian monitor hasil AGD-nya. Untuk terapeutiknya sama, atur jadwal interval respirasi, maksudnya maaf, atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien, kemudian dokumentasikan hasil pemantauan. Edukasinya, jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan masih sama ya. Informasikan hasil pemantauan jika perlu. Kemudian untuk intervensi dari terapi oksigennya, observasi, monitor kecepatan aliran oksigen, berapa kecepatan aliran oksigen yang diberikan sesuai kebutuhan pasien ya. Monitor posisi alat terapi oksigen, monitor tanda-tanda hipoventilasi, monitor integritas mukosa hidung akibat pemasangan oksigen. Praktiknya bersihkan sekret pada mulut, hidung, pertahankan kepatenan jalan nafas, kemudian perlu diedukasi cara keluarga cara memberikan oksigen di rumah kalau perlu ya. Kan biasanya ada tuh pasien-pasien yang harus menggunakan oksigen sampai dia di rumah juga masih perlu oksigen ya. Kemudian kolaborasi penggunaan dosis oksigen sesuai kebutuhan pasien, apa 2 liter, apa 5 liter, apa berapa liter itu ya. Kemudian untuk diagnosis yang ketiga ada gangguan pertukaran gas berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Subjektifnya masih dyspnea ya. Kemudian objektifnya ada PCO2-nya meningkat, PO2-nya menurun, takikardi, pH arteri meningkat atau menurun. Kemudian tujuan dan kriteria hasilnya, pertukaran gas meningkat dengan kriteria hasil sebagai berikut. 1. Dyspnea menurun, 2. Bunyi nafas tambahan menurun, 3. Takikardi menurun, 5. Pola nafas membaik, 4. Pola nafas membaik, 5. PCO2 membaik, 6. PO2 membaik, 7. pH arteri membaik. Intervensi keperawatannya masih sama dengan yang sebelumnya, pemantauan respirasi dan terapi oksigen. Intinya, gangguan pertukaran gas dan pola nafas itu intervensi keperawatannya sama ya, pemantauan respirasi dan terapi oksigen. Kemudian untuk implementasinya, implementasi itu merupakan pengelolaan dan implementasi rencana keperawatan yang dikembangkan selama tahap perencanaan. Ini menurut Santa tahun 2019. Juga termasuk kegiatan yang dilakukan perawat untuk membantu klien dalam masalah kesehatan yang muncul ke kesehatan yang baik yang memberikan kriteria hasil standar yang diharapkan. Jadi kita mengimplementasikannya sesuai intervensi keperawatan yang kita buat ya. Kemudian untuk evaluasi keperawatan itu sendiri merupakan tindakan intelektual yang melengkapi proses keperawatan dan menunjukkan seberapa baik diagnosis keperawatan, rencana tindakan, dan implementasi yang telah dilaksanakan. Ini menurut Panjaitan tahun 2016. Ini meliputi evaluasi struktur, proses, hasil dengan evaluasi formatif sebagai hasil umpan balik selama proses keperawatan. Evaluasi sumatifnya merupakan nilai yang dilakukan setelah selesainya proses keperawatan yang memberikan informasi tentang efektivitas pengambilan keputusan. Format yang digunakan dalam tahap evaluasi adalah SOAP, meliputi data subjektifnya itu pernyataan dan keluhan pasien. Pada pasien pneumonia dapat mengeluhkan sesak nafas atau dyspnea dan diharapkan tidak mengeluhkan kesulitan bicara atau apnea. Yang kedua, objektifnya bagaimana dimaksudkan agar perawat dan anggota keluarga dapat mengamati data. Analisisnya yaitu kesimpulan dari objektif dan subjektif, biasanya ditulis dalam masalah perawatan. Dalam menentukan apakah tujuan telah tercapai, perawat dapat menarik satu atau
satu dari tiga kesimpulan. Satu, tujuan tercapai, yaitu respon klien konsisten dengan apa yang diharapkan, tujuannya tercapai, planningnya atau rencana tindakannya yang akan dilakukan berdasarkan analisis. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8.